Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nadia Insani Ilmiah dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Angkatan 2017 Offering Day, yang berisi menganalisis akar-akar nasionalisme di Indonesia pada masa kelahirannya dan pengaruhnya bagi masa kini, dengan materi akar-akar nasionalisme yang ada di Indonesia. Kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari petani di Indonesia. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan industri di Eropa akan rempah-rempah, mereka kemudian mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya. Di tempat-tempat ini, bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengeruk kekayaan alam sebanyak mungkin. Dengan memonopoli perdagangan rempah-rempah, bangsa Eropa menjadi satu-satunya pembeli bahan-bahan ini. Akibatnya, harga bahan-bahan ini pun sangat ditentukan oleh mereka. Untuk memperoleh hak monopoli perdagangan ini, bangsa Eropa tidak jarang melakukan pemaksaan. Penguasaan sering dilakukan terhadap para penguasa setempat melalui suatu perjanjian yang umumnya menguntungkan bangsa Eropa. Selain itu, mereka turut campur dalam urusan politik suatu daerah. Bangsa Eropa tidak jarang mengadu domba berbagai kelompok masyarakat dan kemudian mendukung satu-satunya mereka. Dengan cara seperti ini, mereka dengan mudahnya dapat memperoleh penguasa untuk memberikan hak-hak istimewa dalam perdagangan. Penjajahan demi penjajahan dilakukan oleh bangsa Barat di Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, timbullah akar-akar nasionalisme yang ada di Indonesia. Secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari bahasa Inggris yaitu nation dan dalam bahasa Belanda yaitu natie. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme berarti paham atau ajaran untuk menciptakan bangsa dan negara itu sendiri. Sikap mencintai bangsa atau negara itu muncul karena adanya kesadaran setiap orang bersama-sama untuk mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, dan kemakmuran kekuasaan bangsa. Secara tidak langsung, seorang yang memegang teguh paham nasionalisme pasti membenci penjajahan dan perbudakan, karena penjajahan dan perbudakan ini akan merendahkan harkat dan martabat suatu bangsa. Nasionalisme sendiri adalah bentuk patriotisme, yaitu suatu sikap cinta tanah air dan bangsa. Prinsip yang dipegang teguh dalam nasionalisme adalah kebebasan dan keselarasan untuk penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Dapat kita simpulkan bahwa nasionalisme dalam arti luas adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara atau nation dengan mewujudkan konsep identitas bersama untuk sekelompok individu. Setelah kita membahas sedikit tentang pengertian nasionalisme, selanjutnya kita akan membahas latar belakang bagaimana munculnya akar-akar nasionalisme yang ada di Indonesia. Dari faktor intern itu, kita dapat menyimpulkan bahwa penderitaan rakyat Indonesia akibat penjajahan. Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang sangat panjang dan menyakitkan pada masa penjajahan Portugis. Adanya monopoli perdagangan, sistem tanam paksa, dan kerja rodi merupakan bencana bagi rakyat Indonesia. Penderitaan itu menjadikan rakyat Indonesia muncul kesadaran adanya nasionalisme yang ada di Indonesia. Perjuangan tidak lagi menggunakan kekuatan senjata api, melainkan dengan menggunakan organisasi-organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Selain faktor intern, juga terdapat faktor ekstern akannya muncul
nasionalisme yang ada di Indonesia ini. Pasti kalian pada penasaran kan bagaimana awal munculnya nasionalisme yang ada di Indonesia? Awal mulanya nasionalisme yang ada di Indonesia ini hanya bersifat kedaerahan, yaitu nasionalisme yang terjadi hanya di daerah-daerah tertentu saja. Akan tetapi, mulai awal abad ke-20, nasionalisme yang ada di Indonesia ini sedikit demi sedikit menyeluruh ke daerah-daerah di sekitar Nusantara. Lahirnya nasionalisme pada bangsa Indonesia ini didorong oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Selain faktor intern, munculnya nasionalisme yang ada di Indonesia ini juga terdapat faktor ekstern, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia. Selama ini sudah menjadi suatu anggapan umum jika keperkasaan Eropa atau bangsa berkulit putih menjadi simbol superioritas atas bangsa-bangsa lain dari kelompok kulit berwarna. Hal itu ternyata bukan suatu kenyataan sejarah. Perjalanan sejarah dunia menunjukkan bahwa ketika tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan antara Jepang melawan Rusia. Ternyata yang keluar sebagai pemenang dalam peperangan itu adalah Jepang. Hal ini menunjukkan semangat juang terhadap para pelopor pergerakan nasionalis yang ada di Indonesia. Menjadi semangat bahwasanya kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap maju melawan penjajahan yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya mengenai akar-akar nasionalisme yang ada di Indonesia. Semoga penjelasan yang saya jelaskan membawa manfaat bagi kalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.